Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahil qail, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'us li yutammima makarimal akhlaq. Allahumma salli wa sallim wa barik wa syarrif wa karrim wa a'zim ala nabiyyina al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil ma'ad, amma ba'd. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, marilah pada kesempatan siang yang mulia ini kita sama-sama meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mempertajam iman kita, memupuk kembali keislaman kita. Perlu kita ketahui bahwa Allah mewajibkan seorang khatib tiap hari Jumat untuk menceramahi, menasehati, memberikan wejangan, memberikan kajian, menyampaikan sepenggal dua penggal ayat ataupun hadis. Maksud dan tujuannya tidaklah lain kecuali Allah menginginkan kita itu selamat di dunia wal akhirat, bisa sukses membawa keimanannya hingga akhir hayatnya. Kita sering mendengar dalam satu riwayat, banyak sekali orang yang surganya tinggal satu jengkal, tetapi dia tidak bisa mempertahankannya karena sifatnya keimanan itu tidak permanen, bisa goncang, bisa goyang, bahkan bisa hilang dari dada kita ini. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Ya Allah, ya Tuhan kami, jangan Engkau gelincirkan iman ini, jangan Engkau sesatkan kami setelah kami Engkau berikan hidayah di dalam hati. Itulah firman Allah Subhanahu wa taala yang sering kita pakai untuk berdoa dan mengandung pelajaran buat kita, bahwa keimanan yang bersemayam di dalam dada kita itu harus kita pelihara, harus kita jaga, supaya kita senantiasa memperoleh hasanah fid dunya wal akhirah wa qina adzabannar. Karena Imam Syafi'i sendiri seorang tokoh ulama hebat, pernah ditanya oleh muridnya, wahai guru, di pos manakah yang kamu takuti di antara perjalanan kiamat? Di tempat manakah yang kamu paling was-was di antara perjalanan kiamat? Sang murid mengukuhkan pertanyaannya, apakah di kuburan? Apakah di mahsyar? Apakah di timbangan? Apakah di Shiratal Mustaqim? Ataukah di neraka?
Kata sang imam, "Manahsa kula dzalik." Aku tidak takut itu semua. Tetapi yang saya takuti ketika sakaratil maut. Kenapa wahai imam? Karena nabiku telah menyampaikan kepadaku bahwa sesungguhnya banyak hadis yang menceritakan keimanan kita itu tidak langgeng. Dan saat sakaratul maut itulah masa finish dan tempat vonis. Jika kita bisa mempertahankan keimanan kita pada saat itu, maka Allah anugerahkanlah nikmat terbesarnya, yaitu surga. Tetapi jika lewat, wassalam alamatnya. Karena Nabi Muhammad SAW bersabda, ketika orang sakaratul maut itu setan sakti menjelma menghadiri orang yang akan meninggal dunia. Yang di sebelah kanan bergender atau berperan sebagai lelaki, bentuk bapaknya atau keluarga dari bapaknya. Dan di sebelah kiri bergender berperan sebagai wanita, dalam kurung ibunya atau nasab dari ibunya. Setan ini sangat licik dan menggunakan trik-triknya yang sangat jitu dan fatal. Yang di sebelah kanan mengatakan, "Wahai anakku, engkaulah perjuangan lelah kami, pagi petang, sore malam, kaki menjadi kepala, kepala menjadi kaki, demimu wahai anakku. Aku tidak rela melainkan kau mati dalam keadaan Nasrani." Jika kita percaya dengan bisikannya, berhenti disitulah godaannya. Tetapi jika kita tidak percaya, karena tajamnya keimanan kita, banyaknya amal soleh kita, banyaknya kita mengingat Allah, banyaknya kita memotivasi diri, maka kita bisa melewati itu. Tetapi jika tidak, maka yang bergender di sebelah kiri sebagai perempuan ini membujuk kembali, "Wahai anakku, kau kukandung 9 bulan, menetek di susuku, mati taruhannya di kamu. Ku tak rela kalau kau mati kecuali kau berpaham Yahudi." Begitu seterusnya. Maka dari itulah Allah wajibkan seorang khatib memberanikan diri menceramai yang lebih tua, mungkin yang lebih berpejabat, bertahta, berharta dan lain sebagainya. Karena keimanan tidak ada yang langgeng. Maka dari itu maksud dan tujuan kita selalu dinasihati, diingatkan, ditausiahi, dimauidhahi. Ini maksud dan tujuannya biar kita sama-sama bahagia di dunia wal akhirah. Oleh karena itu, di antara cara supaya iman kita ini tetap bersangkar dalam lubuk hati kita yang paling dalam, kita harus menjaganya. Sebagaimana Allah firmankan tadi, bahwa kita telah diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jangan sekali-kali tergelincir iman kita ini, sekali-kali tersesat hati ini. Untuk yang kedua, adapun metode atau cara supaya kita itu tidak kehilangan iman di dada kita, yang kedua, kita harus memperbanyak ikrar atau pengakuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam doa iftitah yang tentunya kita semua sudah hafal. Inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Inna solati, sesungguhnya solatku,
wa nusuki dan semua ibadahku, wa mahyaya hidupku, wa mamati dan kematianku, lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah pencipta alam semesta. Dalam ilmu motivasi, jika seseorang mengikrarkan sebuah janji, kemudian meneguhkan, menghunjamkan ke dalam hatinya, maka justru ikrar itu akan menjadi sugesti, akan menjadi cambuk, akan menjadi penyemangat dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik itu masalah keakhiratan ibadah maupun keduniaan. Rasulullah juga ajarkan sebuah doa yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Nabi Muhammad bersabda, man qala idza asbaha wa idza amsa, barang siapa mengucapkan di tiap hari dan petangnya, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula, yang artinya aku rela Allah itu Tuhanku, Islam menjadi agamaku, Muhammad menjadi nabi dan utusan Tuhanku. Allah Subhanahu wa taala katakan dalam hadis itu, illa kana haqqan 'alallahi ayyurdiyahu, maka Allah pastikan ridhoku akan kuberikan hambaku. Artinya metode cara yang kedua untuk kita bisa mempertahankan keimanan kita adalah dengan memperbanyak ikrar janji kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang Rasul ajarkan, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ketika kita mengucapkan itu, merasa bahwa hidup dan mati kita, semua bentuk ibadah kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita mengucapkan raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula, kita merasa Islam agamaku, Nabi Muhammad nabiku, Allah Tuhanku. Maka sugesti seperti inilah yang akan mempertahankan keimanan kita dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang ketiga, kita hendaknya sebaiknya memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Adzkuruni adzkurkum." Berzikirlah kalian kepadaku, maka pasti aku mengingatmu. Ketika kita memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka bantuan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala akan Allah berikan. Allah juga berfirman, ya ayyuhalladzina amanu udzukurullaha dzikran katsira. Wahai orang yang sudah beriman, perbanyaklah zikir sebanyak-banyaknya. Wasabbihuhu bukratan wa asila. Bertasbihlah kamu kepada Allah selalu, tiap pagi dan petang. Ajaran seperti ini dalam rangka melindungi keimanan kita ketika kita sakaratul maut atau nazak. Adapun metode cara yang keempat, yaitu Rasulullah ajarkan kita mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah ajarkan kepada kita sebuah doa, Allahumma inna na'udzubika, ya Allah aku berlindung kepadamu, an nusrika bika wa nahnu na'lam, ya Allah aku berlindung kepadamu dari kesirikan yang aku ketahui, wa nastaghfiruka lima la na'lam, dan aku mohon ampun dari kesirikan, dari hilangnya iman yang aku tidak mengetahuinya. Mudah-mudahan
Dengan 4 cara seperti ini Allah limpahkan rahmatnya ketika kita syakaratil maut tetap bisa mempertahankan keimanan kita, sehingga saat finish dan tempat vonis itu kita bisa mempertahankan keimanan kita mengakar, menghunjam di dalam hati kita, sehingga kita mendapatkan rahmat terbesarnya, yaitu surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam kesempatan ini kita dihadapkan sebuah kajian untuk menjaga iman. Yang pertama, menjaga iman dengan cara memperbanyak amal soleh. Sedangkan yang kedua, dengan memperbanyak ikrar kembali di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala seraya meresapi. Yang ketiga, kita banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, kita mohon perlindungan dari zawalul iman atau perginya iman dari hati kita. Semoga kita menjadi orang-orang yang bahagia fid dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirah hasanah wa qina adzabannar. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'usu rahmatan lil alamin. Allahumma fashalli wa sallim wa barik wa rahim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'du, hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Allahumma ya Allah, innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina adzabannar. Allahumma inna na'udzubika an usrika bika wa nahnu na'lam wa nastaghfiruka lima la na'lam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsai wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi ta'ala akbar. Summa aqimus shalah.